Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Khotimah dari Studi Agama-Agama semester 5 yang akan mereview tentang jurnalis. Jadi di sini saya akan membahas tentang peran gender, distribusi ekonomi perempuan dan kesejahteraan perempuan atau kesejahteraan keluarga. Nah, yang pertama itu ada peran gender. Yang disebut peran gender itu apa sih katanya? Peran gender adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah keluarga. Terus yang kedua ada peran ganda perempuan dalam konteks kesetaraan gender. Peran gender adalah pandangan kaum feminis. Sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan ini merupakan sistem dan struktur yang di dalamnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan sistem tersebut. Secara umum, peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seseorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran tersebut umumnya mengenai peran domestik sebagai ibu rumah tangga dan peran publik umumnya pada pasar tenaga kerja. Konsep ini agaknya dapat menyelesaikan permasalahan pembakuan peran seperti yang selama ini dipahami sebagai masyarakat, seperti perempuan tidak lagi melulu harus berkutat di sektor domestik, tetapi juga dapat merambat sektor publik. Yang kedua ada kontribusi ekonomi. Secara definitif, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat memproduksi barang atau komoditif serta mendistribusikan kepada anggota masyarakat yang lain dalam kerangka pemenuhan kebutuhannya. Ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu sosial tidak lahir begitu saja. Ilmu ini juga mengalami kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan dari waktu ke waktu. Ekonomi menurut para Paul Anthony Samuelson, seorang profesor ekonomi dari Massachusetts Teknologi MIT, mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka dan jumlahnya terbatas untuk menghasilkan berbagai barang dan lain-lainnya. Yang kedua ada kontribusi ekonomi perempuan. Menurut Kamus Ilmiah Populer, kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan. Nah, sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang iuran pada perkumpulan sumbangan dan sumbangan. Sedangkan ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Yang terakhir ada gender dalam perspektif Islam. Ajaran Islam ini sebagai rahmat dan sangat memperhatikan hak-hak perempuan. Hal ini terbukti dalam perspektif Al-Quran
yang mengemukakan tentang hal-hal tentang yang menyangkut wanita. Misalnya surat Al-Nisa, Maryam, Al-Nur, Al-Azhab, Al-Mujadalah, Al-Muntahanah, Al-Talaq, Al-Tahrim. Lalu Quraish Sohib ini mengedepankan bahwa seorang wanita memiliki hak-hak tersendiri, yaitu antara lain hak di luar rumah, hak dan kewajiban belajar, hak di dalam politik. Jadi itu saja tanggapan dari saya. Lalu saran dan kritik saya yaitu sebagai umat muslim kita hendaknya lebih memahami tentang konsep Islam tentang perempuan. Dalam ajaran Islam telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Masyarakat harus merubah anggapan mereka bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan laki-laki adalah yang paling kuat dan paling berkuasa. Lalu selain itu kita harus saling melengkapi, melindungi, dan saling menghargai antara hak dan kewajiban serta perbedaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, cukup review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.